samping. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku ingin Tuhan, ku pegang janjiku setia, hai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa aku Tuhan dalam perjuangan. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku ingin Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku ingin Tuhan, Tuhan, ku pegang janjiku, ku pegang janjiku setia sebagai sahabat, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa aku Tuhan dalam perjuangan. Ku bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa aku dalam perjuangan. Bersedia hidup kudus tak bercelah, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawa aku Tuhan dalam perjuangan. Tuhan dalam perjuangan, bawa aku Tuhan dalam Terima kasih Bapa. Kembali kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus.
Jika bukan karena anugerah-Mu Tuhan, kami tidak ada sampai saat hari ini. Tapi kami bersyukur Bapa, oleh kesabaran-Mu, oleh kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus diberi kesempatan untuk selalu memperbaiki hidup kami. Agar kehidupan kami selalu berkenan di hadapan-Mu. Agar nanti saat Engkau temui kami tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan-Mu Tuhan. Betapa sungguh baiknya Engkau, kasih-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Tidak bisa kami balas Tuhan. Selain kami mau memberi hidup kami yang terbaik. Hidup kami yang menyenangkan Engkau. Hidup kami yang menyukakan Engkau di dalam setiap kehidupan ini. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami Tuhan. Kuduskan kami, ampuni setiap kemelesetan kami. Ketidakpatutan kami terhadap Engkau ya Tuhan. Berfirmanlah bagi kami. Berikan kami hikmat pewahyuan Tuhan. Untuk kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk dapat memberkati setiap orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita kembali pada hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, betapa kita bersyukur hari-hari belakangan ini Tuhan terus memberikan kesempatan bagi kita untuk kita selalu mengoreksi diri kita. Apakah hidup kita ini benar-benar hidup yang layak di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, harusnya kita punya pemikiran, ya, punya pemahaman bahwa mengikuti Tuhan itu tidak mudah. Hidup Tuhan itu tidak seenaknya. Hidup Tuhan itu tidak mengikuti keinginan-keinginan kita. Nah, keinginan manusia kadangkala ingin bebas. Keinginan manusia ingin enak. Ya, itu kebiasaan kehidupan manusia pada umumnya. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau kita sudah mengatakan bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan, ya harusnya kita harus benar-benar menghormati Tuhan. Benar-benar kita takut dan gentar kepada Tuhan selama kita masih ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita ingat kita selama ada di dunia ini kita hanya menumpang. Sekali lagi kita hanya menumpang, bukan tempat kita di dunia ini. Tempat kita yang benar-benar nanti ingat Bapak Ibu Saudari ada di langit baru dan bumi baru. Ya umur manusia itu paling di Alkitab itu 70 tahun. Kalau 80 tahun itu bonus. Ya anugerah. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, tapi kadangkala kita ya lupa kalau kita itu umur kita sampai 70 tahun, 80 tahun. Ya kita mau kemana? Kita tidak pernah memikirkan ini, sibuk, asik. Ya, menikmati ya kenikmatan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari ini saya berdoa kepada Tuhan agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini itu membukakan pemikiran kita yang selama ini mungkin ditutupi oleh kuasa-kuasa kegelapan atau oleh karena keinginan-keinginan daging kita yang selalu ingin menikmati kesenangan dunia ini. Sehingga kita lupa, sehingga kita tidak memikirkan bahwa kehidupan nanti yang kekal kita pasti akan diadili di tahta pengadilannya Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, ya di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga mengatakan ya
Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Ayat yang ke-8 itu mengatakan seperti ini Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan ya. Di 1 Petrus 1 ayat pasal yang ke-1 ayat yang ke-3 ya. Kita baca ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 nanti ya Bapak Ibu. Nah, kita baca ayat ke-3 dulu ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat yang ke-4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Ayat yang ke-5, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6 yang kita baca tadi, bergembiralah agar hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, sekalipun hari ini kita tidak melihat, ya, namun kita percaya. Itu adalah produk yang unggul bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang mengatakan dia percaya, tapi kualitasnya murah. Karena apa Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Karena apa? Mungkin pengajaran-pengajaran yang sudah tertanam di dalam kehidupan orang yang percaya, bahwa kalau percaya Yesus sudah selamat. Seperti itu, sehingga orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu artinya Bapak Ibu tidak memiliki kualitas di dalam kekristenannya sebagai orang yang percaya atau produk unggulan. Nah, firman Tuhan hari ini yang mengatakan kepada kita dari 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai 8 tadi, ini adalah firman Tuhan yang benar-benar membawa kita di dalam orang-orang percaya yang berkualitas, menjadi produk yang unggulan di dalam kehidupan kita percaya kepada Tuhan. Kita bersyukur sekali ya, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu. Saya mengulang-ulang, saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini luar biasa. Ya. Kita harus bersyukur Bapak Ibu Saudari di ayat yang ketiga tadi. Kita bersyukur oleh karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tanpa kebangkitannya Bapak Ibu di dalam kematiannya, maka kehidupan kita ini hampa, tidak tahu kemana kita. Tapi oleh karena kebangkitannya, kita menjadi berharga dan kita memiliki pengharapan. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kita memiliki pengharapan. Nah, apa maksud Tuhan memberi hidupnya kepada kita di ayat ke-4? Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Supaya kehidupan kita itu Bapak Ibu benar-benar tidak cemar. Hingga Tuhan memberi hidupnya, Dia rela mati
untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita. Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Karena kita adalah turunan dari Adam dan Hawa. Ya, yang gagal menerima produknya Allah yang sesungguhnya. Di rancangan semula Allah itu hilang, gagal. Nah, sebab itu kebenaran firman Tuhan ini mengembalikan kita ke rancangan yang semula. Firman Tuhan ini benar-benar mengingatkan kita untuk supaya kehidupan kita menjadi produk Allah yang unggulan, yang hebat. Menjadi anak-anak Allah yang sah. Sebab itu, di ayat yang ke-8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu, sekalipun kita hari ini tidak melihat dia, tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita yang selalu diajarkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita, kita punya pengharapan. Kita bersukacita, kita harus bergembira sebenarnya. Tapi orang-orang yang percaya hari-hari ini saya lihat kebenaran firman Tuhan hari ini ya mungkin oleh karena ketidaktahuan atau tidak pernah diajarkan, sehingga yang hanya ada di pikirannya adalah bahwa percaya Yesus itu sudah selamat. Sampai di situ. Padahal kita harus mengikuti apa yang sudah Tuhan teladani dalam kehidupan kita. Ya. Apa yang dia sudah teladani? Ada firman Tuhan yang mengatakan 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak cuma hanya sampai pada Tuhan di kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kita menjadi orang Kristen. Tidak cukup sampai di situ. Firman Tuhan ada yang 1 Petrus 1 ini salah satu mengatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus. Di Matius 5 ayat yang ke-20 juga mengatakan sempurna seperti Bapa, serupa seperti Yesus. Ya, sempurna seperti Bapa, ya, serupa seperti Yesus. Nah, kita harus mengikuti jejak ini. Kita harus melakukan apa yang diteladani oleh Tuhan kepada kita. Inilah tugas dan tanggung jawab kita yang masih jauh yang kita harus perjuangkan di dalam kehidupan ini. Hari lepas hari, detik, menit, waktu. Ya, kita harus berjuang untuk menuju kekudusan ini. Supaya hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela. Inilah yang harus kita lakukan sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan. Oleh karena dia sudah menanggung dosa dan kesalahan kita di kayu salib. Ya, sebab itu kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita mengucap syukur Bapak Ibu. Oleh karena Tuhan rela memberi hidupnya, memberi nyawanya kepada saya dan saudara. Bukan berarti kita berleha-leha setelah Tuhan sudah menyalibkan dirinya untuk kita. Kita masih punya tanggung jawab perjuangan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Nah, saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa dibukakan oleh Tuhan. Seandainya pada waktu-waktu yang lalu, ya, pemahaman saya tentang orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa kalau percaya Yesus itu selamat, mengikuti Yesus itu diberkati, ya, mujizat, ya. Wah, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan, tidak terlambat kebenaran firman Tuhan ini dibukakan bagi saya. Dan saya terus selama tahun belakangan ini mengajarkan kepada jemaat yang Tuhan percayakan, ya, untuk mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang murni, ya. Ini kebenaran firman Tuhan yang murni, yang benar-benar inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya, Bapak Ibu, bukan berarti saya tidak percaya mujizat. Saya
mengalami mujizat. Saya percaya mujizat. Saya mengalami berapa kali namanya mujizat. Ya. Karena pengertian, karena pemahaman Tuhan mengubahkan pemikiran saya sehingga saya mulai didewasakan oleh Tuhan. Nah, melewati proses, melewati berbagai-bagai seperti ayat yang ke-8 tadi mengatakan sekalipun kamu belum ayat yang ke-6 mengatakan bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Sebenarnya kita harus bergembira. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, anugerah saya katakan kalau saya merenungkan kebenaran firman Tuhan hari ini, ya, sehingga saya menerima kebenaran yang murni ini. Anugerah bagi saya. Karena Bapak Ibu, kenapa saya mengatakan seperti ini? Karena saya masih melihat masih orang punya pemahaman yang belum dibukakan. Pemahamannya masih di batas mujizat kemakmuran. Belum masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan yang benar-benar benar. Karena apa Bapak Ibu? Sebab itu bukan karena kuat dan gagah saya hari ini. Kalau saya menerima kebenaran firman Tuhan ini, ya, di ayat ke-6 tadi, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dibukakan oleh Tuhan Bapak Ibu. Karena apa? Saya bersyukur kalau saya dari sejak kecil sampai saat hari ini Bapak Ibu. Saya melewati kehidupan itu, kalau saya lihat saudara-saudara saya yang lain itu dari sejak kecil, remaja, pemuda sampai mereka menikah sampai hari ini. Saya tidak membandingkan orang lain, saya lihat orang-orang yang ada di sekitar saya, di keluarga saya. Kehidupan mereka itu senang, ya. Sedangkan saya itu perjalanan, kalau saya lihat, saya melihat perjalanan hidup saya sampai hari ini itu, ya, saya tidak merasakan yang namanya kesenangan dunia ini. Tidak menikmati seperti orang lain nikmati Bapak Ibu Saudari. Ya secara manusia saya merasa bahwa Tuhan, waktu saya belum mengerti Bapak Ibu, sebelum saya belum mengenal kebenaran firman Tuhan ini, saya mengatakan, loh kok hidup saya kok menderita, kok hidup saya sial, tidak seperti orang lain kok beruntung. Pemahaman saya dulu seperti itu. Kalau melihat orang diberkati, wah dia diberkati Tuhan, dia hidupnya mujur seperti itu. Sehingga tumbuhlah kehidupan saya itu sempat minder, sempat merasa kecewa, kepahitan di dalam kehidupan ini karena merasa bahwa kehidupan tidak pernah mengalami kesenangan. Tapi setelah saya mengerti, melewati perjalanan hidup saya di dalam Tuhan, ya, dan proses Tuhan banyak mengajarkan saya melewati kebenaran firman Tuhan ini. Ya. Maaf Bapak Ibu Saudari, banyak orang mengerti kebenaran firman Tuhan tapi tidak mengalami. Kenapa dia tidak mengalami? Karena dia tidak banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Ya. Sehingga suara-suara Tuhan mau mengajarkan kepada seseorang itu, ya, tidak tahu, bukan tidak mengerti, tidak tahu karena tidak mau merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Sebab itu saya katakan saya ini anugerah, bukan saya hebat, ya, bukan saya hebat karena saya bisa berdialog sama Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa kehidupan saya dari ini kok tidak pernah bahagia?
Ya. Tuhan pasti mendengar setiap doa dan permohonan kita. Sehingga Tuhan mulai itu tidak langsung Bapak Ibu langsung dijelaskan, tidak melewati proses. Melewati berbagai-bagai pencobaan di dalam kehidupan ini. Sehingga disitulah saya mengerti. Disitulah saya mulai dewasa di dalam pemahaman saya di dalam Tuhan. Sehingga saya mengerti. Kebenaran firman Tuhan ini yang benar-benar ini adalah kita harus menderita. Kita harus kudus. Kita harus sempurna seperti Bapa. Serupa seperti Yesus. Inilah standarnya orang Kristen. Ini standar orang yang percaya kepada Tuhan. Ini standarnya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Nah kalau Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan hanya mau mengikuti Yesus itu karena mujizat, diberkati, bukan percaya kepada Dia. Tapi kalau Bapak Ibu benar-benar mau menjadi orang yang berkualitas, produk yang unggulan, saudara harus melewati proses. Saudara harus didewasakan. Ya, saudara harus dimuridkan. Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Apa itu? Kesenangan, tidak mau menderita. Kalau mau ikut Tuhan, melihat mujizat, ke gereja, mau cari mujizat, karena punya masalah didoakan, minta didoakan oleh gembala, doakan supaya lepas, supaya saya diberkati, kalau saya punya utang, utang saya dibayar. Emangnya Tuhan dukun? Kalau datang diminta pelepasan, apa yang dilepas Bapak Ibu? Yang dilepas itu dari diri kita sendiri, bukan didoakan. Ya, artinya dari diri kita sendiri melepaskan segala sesuatu yang terikat di dalam diri kita. Kesenangan kita harus kita tanggalkan. Keinginan-keinginan dunia ini harus kita lepaskan kalau kita mau menjadi muridnya. Inilah tahap-tahap kita mengikuti Yesus. Kita harus dimuridkan. Kita harus disekolahkan. Banyak orang gak mau dimuridkan. Sangat sedih sekali saya melihat. Ya, kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ya, tetap aja masih mau mendengar kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga. Ya, mau mendengar kalau ikut Tuhan itu diberkati. Karena apa? Karena sekarang banyak para hamba-hamba Tuhan ya mengajarkan di mensos itu ya. Sekarang apalagi di zaman Covid-19 ini ya berjamur itu pengkhotbah, pendeta-pendeta yang ada di mensos. Tinggal pilih yang mana yang mengenakan. Kalau orang yang murni, orang yang dewasa, dia tahu yang mana dia ambil. Firman Tuhan, pembicara yang benar. Tidak serampangan semua. Ini kualitas orang Kristen itu bisa dilihat di sini. Tapi kalau orang dewasa di dalam Tuhan, dia tidak sembarangan. Ya. Membuka mensosnya atau mendengar kebenaran firman Tuhan dari bermacam-macam ya gereja-gereja yang ada, pendeta-pendeta yang ada menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Sebab itu Rasul Paulus mengkhawatirkan jemaat di Korintus ya, bahwa hatinya khawatir jangan-jangan apa yang sudah diajarkan yang murni disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Ya, artinya pengajaran Yesus-Yesus yang lain, artinya Yesus-Yesus palsu. Banyak. Nah, di sini benar-benar kita hati-hati Bapak Ibu.
Harus benar-benar kita tahu kebenaran yang sungguh-sungguh, yang harus kita serap dalam kehidupan kita. Nah, kalau Bapak Ibu cuma mencari kesenangan, mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara tidak akan pernah bertumbuh. Saudara tidak akan pernah melihat kebenaran yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan bahwa hari-hari selalu baru setiap hari. Selalu baru setiap hari, Bapak Ibu, bukan berkat secara jasmani, selalu baru setiap hari, bukan. Ya, secara jasmani, secara pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan ini melewati praktek hidup, melewati proses hidup yang dipraktekkan, yang dilakukan di dalam kehidupan hari lepas hari, Bapak Ibu. Di situ banyak pengajaran-pengajaran yang saya dapat. Karena apa? Seorang pembicara seperti saya, seorang gembala seperti saya, kalau tidak banyak belajar, tidak banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, bagaimana bisa mengajarkan orang-orang lain? Ya, tidak cukup hanya cuma pandai dengan pengetahuan teologi, ya Bapak Ibu. Tidak cukup. Harus mengalami di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan. Banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan firman Tuhan meneguhkan, hidup, dihidupkan di dalam kehidupan kita. Itu yang membuat gairah di dalam diri kita. Apapun yang terjadi di luar sana tidak pernah takut. Ya memang kita harus berhikmat. Kita harus mengikuti protokol pemerintah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita melanggar juga kita salah. Artinya yang saya katakan di sini, kita tidak akan takut. Tanpa COVID pun penyakit lain bisa membunuh kita. Ya. Tapi ada satu, hanya di dalam Tuhan, hanya di dalam Tuhan yang kita harus takut. Itu nanti di kerajaan kekal. Ya, di sana kita akan diadili di tahta pengadilan. Ya. Di situ kita akan diadili perbuatan kita selama kita ada di dunia ini, baik atau jahat, apa yang kita lakukan. Di sana kita akan diadili. Nah, di sini orang nggak paham, banyak orang tidak tahu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena saya lihat dari hari-hari hidupnya, hari-hari ini sudah jelas-jelas Bapak Ibu Saudari, kita melihat keadaan dunia ini tidak semakin membaik, mengenakan. Tapi banyak orang masih hidupnya tidak menghargai Tuhan, tidak menghormati Tuhan, tidak takut dan gentar yang benar kepada Tuhan. Tidak takut. Saya sampai, aduh ini orang. Ya. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan, yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus. Ya. Mari Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, hari-hari yang sisa-sisa kehidupan kita hari ini, hari-hari yang jahat ini, mari sadar untuk kita kembali. Ya, merenungkan hidup kita ini udah benar atau tidak di hadapan Tuhan. Merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita semua akan diadili di tahta pengadilan. Ini yang harus kita pertanggungjawabkan di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Sebab itu kebenaran firman Tuhan selalu saya ingatkan, selalu saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Jadi saya tidak pernah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang mengenakan telinga saudara. Ya, mengikuti kehendak saudara. Tapi saya melakukan kehendak Bapa di surga. Melakukan kehendaknya. Tugasku adalah menyelesaikan pekerjaannya. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan tugas. Ini yang kita harus lakukan. Inilah di sisa hidup ini saya melakukan itu. Menyelesaikan tugas saya. Melakukan kehendak Tuhan. Apalagi Tuhan yang belum saya selesaikan.
Apalagi Tuhan yang belum. Hari-hari ini saya terus mengoreksi diri saya. Ini belum saya lakukan. Kalau saya belum melakukan tugas saya gelisah sekali Bapak Ibu. Gelisah saya. Kalau saya melakukan kesalahan sedikit itu tidak tenang. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Hari ini saya ada meleset. Terus diperbaiki. Tadi malam dari jam 3 lebih sedikit Bapak Ibu saya dibangunkan. Saya doa sampai jam 6. Jam setengah 6 saya bangun. Bukan bangun. Saya berdoa di hadapan Tuhan. Saya mencari sesuatu apa yang belum saya lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Saya tidak bisa tidur lagi. Saya terus menggali, mencari dan mencari. Supaya hidup saya benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Mata mengantuk, pengen tidur. Ya. Tapi saya sudah berkomitmen kepada Tuhan. Takut ya, artinya barang siapa takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan dia akan mendapatkannya. Ya. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan. Apa yang saya sampaikan ya, terus di dalam saya berkhotbah setiap minggu selama Covid ini ya. Apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu itu diuji di dalam kehidupan saya hari lepas hari Bapak Ibu. Benar enggak firman itu saya hidupkan dalam kehidupan saya? Apa cuma ngomong toh? Ya saya harus bertanggung jawab atas apa yang saya katakan. Itu benar-benar terjadi Bapak Ibu di dalam hidup saya. Itu saya bersyukur sekali. Seperti ayat yang ke-6 tadi. Bergembiralah akan hal itu. Ya, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat yang ke-7 maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini yang harus kita cari Bapak Ibu. Tapi banyak orang minta dipuji oleh manusia. Saya pernah mengalami ini Bapak Ibu. Melakukan segala sesuatu bukan untuk Tuhan. Karena bukan Tuhan minta Tuhan puji kita, tapi saya minta pujian dari manusia. Saya bertobat Bapak Ibu, tidak ada arti semua itu. Ya, saya tidak peduli orang mau katakan lebay kek, mau dikatakan begini, saya tidak peduli. Yang penting antara saya dengan Tuhan. Tuhan disenangkan oleh apa yang saya lakukan, cukup. Ya. Cukup. Sebab itu saya bilang Tuhan, aku hari ini menyenangkan Engkau enggak? Ya. Sekalipun Tuhan diam, kadang-kala Tuhan diam, Tuhan tidak ngomong, saya tetap percaya Tuhan. Saya tetap lakukan yang terbaik. Saya tetap melakukan menyenangkan Engkau dalam hidup ini. Apapun keadaannya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Engkau Allah selama-lamanya dalam hidup ini. Tak tergoyahkan. Ya. Sudah menyerah total. Sangat naif kalau saya menyerah hari ini. Sangat bodoh lah saya. Ya. Aduh Bapak Ibu. Benar-benar firman itu bukan cuma hanya di mulut teori. Dipraktekkan dalam hidup. Saudara akan melihat dan merasakan. Ya. Kalau cuma seorang hamba Tuhan cuma hanya ngomong toh, saudara cuma dengar, cuma gini. Tapi kalau hamba Tuhan, pendeta, gembala melakukan, mempraktekkan dalam hidupnya, pasti akan terasa. Terasa Bapak Ibu. Sebab itu saya tidak berani berkata-kata yang palsu atau teori. Kalau saya tidak mempraktekkannya dalam hidup ini. Walaupun Bapak Ibu saya belum sempurna melakukannya, belum. Tapi saya berusaha untuk melakukannya sebaik mungkin. Tuhan, aku
beri kesempatan lagi besok supaya memberi yang terbaik lagi. Ya. Semangat lagi melakukannya. Ini yang saya kerjakan hari-hari itu ya ini Bapak Ibu, setiap hari, tidak ada yang lain yang saya lakukan. Memperbaiki hidup saya, supaya hidup saya setiap hari menyenangkan hatinya. Ini yang saya lakukan hari-hari. Ya karena tidak ada lain hidup kita di dunia ini, apa yang kita cari. Saat kita bertugas sebagai pegawai, sebagai apapun, lakukan yang terbaik, itu adalah melayani Tuhan di sana. Maksud saya seperti itu Bapak Ibu. Kita di luar sana, ya, apapun yang terjadi saat kita nyetir mobil, saat apapun ada yang, ya lampu merah kita langgar, ya kita tidak mempermuliakan Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Itulah melayani Tuhan. Tidak cuma hanya duduk di rumah, doa, bukan itu Bapak Ibu. Saat kita diperhadapkan dimanapun kita ada, di situ kita harus melayani pekerjaan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan terhadap orang lain. Sehingga di situ kita bisa menjadi saksi bahwa kita adalah orang pengikut Yesus. Di situ orang lihat, oh orang Kristen itu seperti itu. Jangan orang Kristen berantem, katanya Kristen, tapi kehidupannya tidak menghidupkan Kristus dalam kehidupannya. Memalukan. Ya. Memalukan. Sebab itu saya benar-benar berjuang untuk hal ini Bapak Ibu. Tidak mudah. Memang kita harus berjuang untuk melakukan kebenaran ini. Untuk kita dapat benar-benar mempermuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Ya, kebenaran firman Tuhan hari ini benar-benar ya untuk mengingatkan kita. Kita kembali kepada jalan kebenaran. Terus lakukan yang terbaik. Jangan sibuk dengan hal-hal dunia. Ya, Tuhannya ditinggalkan. Ya, Tuhannya harus di depan. Baru kita melakukan. Tuhan, apakah ini berkenan di hadapan-Mu? Saya selalu tanya kepada Tuhan, apapun di dalam pelayanan, Tuhan kalau dibuat seperti ini berkenan enggak? Ya, orang kalau dengar itu terlalu lebay, enggak. Karena ada pujian mengatakan setiap langkahku diatur oleh Tuhan, sebab tangan kasih-Nya menopangku. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Tapi kadang-kala kita yang mengatur diri kita sendiri, bukan katanya setiap langkahku diatur oleh Tuhan, tapi kita sendiri yang mengatur segalanya. Enggak tanya Tuhan, ini Tuhan berkenan enggak kalau saya lakukan seperti ini? Kalau saya berbuat seperti ini, Tuhan berkenan enggak di hadapan-Mu? Saya selalu bertanya Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada saya menginikan Tuhan. Saya takut kepada Tuhan, karena hidup saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menyerahkan 100% kepada Tuhan, bukan separuh. Itu bukan orang percaya, Bapak Ibu. Kalau kita memang percaya kepada Tuhan, seluruh hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jadi setiap kita berkata-kata, setiap apa yang kita pikirkan, apa yang kita perbuat, sudah sesuai enggak dengan kehendak Tuhan. Itulah orang-orang yang benar-benar menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi banyak hari ini memang kelihatan memang bahwa kehidupan orang itu tidak sepenuhnya menyerahkan kepada Tuhan. Belum sah dia sebagai anak Tuhan. Saya berani katakan belum sah. Kalau dia belum menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, belum sah dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhan.
Sebab kalau mau mengikuti Tuhan, harus lepaskan segala sesuatu. Ya. Hitung anggarannya kalau mau mengikuti Yesus. Berat. Seperti orang kaya. Ya, saya selalu ingatkan ini seperti orang kaya. Apalagi Tuhan yang harus saya lakukan untuk saya lebih lagi. Tuhan bilang, jual hartamu, beri ke orang miskin. Dia tidak mau. Tidak bisa. Memang berat Bapak Ibu, saya jalani hari ini, saya diperhadapkan ini, bukan saya ngomong toh. Itu saya ngomong kepada diri saya sendiri. Yang saya harus praktekkan dalam kehidupan saya setiap detik menit. Tidak mudah. Saya pernah berkata seperti ini. Saya rela Tuhan memberi nyawa saya kepada orang-orang yang saya kasihi. Langsung dipraktekkan Bapak Ibu. Minggu yang lalu, minggu-minggu ini. Minggu kemarin ini. Benar gak kamu? Memberi nyawamu. Dipraktekkan. Melewati proses. Saya tahu. Oh iya ya Tuhan. Itu waktu saya ngomong itu saya pikir ya saya sudah melakukan. Ternyata Tuhan uji dalam kehidupan saya. Melewati proses. Kejadian. Benar gak kamu mengasihi dia? Benar gak kamu berani memberi nyawamu? Benar, bukan mati. Bapak saya pikir dulu sampai apa namanya? Kalau saya dipancung, dipotong, ini pikiran saya seperti itu. Saya menyiapkan diri rela saya. Saya dengan gemetar, saya kalau itu terjadi, saya harus siap untuk hal itu. Ternyata tidak seperti itu aja Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu barang yang berharga di dalam dirimu. Ya. Ada sesuatu barang itu seperti dirimu, ada sesuatu pribadimu di dalamnya. Itu diambil oleh orang-orang, itu dihilangkan atau oleh orang-orang yang dikasihi. Apakah kita membenci dia? Apakah kita kecewa sama dia, marah sama dia? Nah, ini kadang-kadang kita tidak sempat berpikir seperti itu. Ternyata ini Bapak Ibu memberi nyawa. Barang siapa takut kehilangan nyawa, akan kehilangan nyawanya. Saya rela Tuhan memberi nyawa aku buat ini. Ternyata diberi. Nah, ini kesaksian yang mungkin orang lain lebay, cuma segitu aja. Bagi saya itu benar-benar ada satu pengertian yang luar biasa. Ya. Minggu yang lalu saya kehilangan HP saya yang sudah sekian tahun. Ya, bersama saya. Semua ada di dalamnya. Bukan saya yang menghilangkannya Bapak Ibu. Saya benar-benar menjaga diri saya. Saya orangnya disiplin, saya orangnya tertib dalam segala hal. Tapi ada anak-anak yang mengikuti saya, orang-orang yang saya kasih itu yang menghilangkannya. Anak-anak rohani saya. Karena dia lalai. Nah, di sini ujian bagi saya. Waduh, semuanya ada di situ. Tapi saya berusaha untuk merelakan semuanya itu Bapak Ibu. Tuhan ingatkan. Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan terjadi seperti ini? Apa yang salah? Apa yang harus diperbaiki dalam kehidupan kami? Antara saya dengan dia. Yang menghilangkan dengan yang saya punya. Yang saya pemilik barang ini. Apa sih yang terjadi dalam kehidupan kami? Yang Tuhan harus perbaiki. Tuhan banyak mengajarkan kepada orang yang menghilangkannya, yang lalai. Dan kepada saya sendiri Tuhan pun mengajarkan bahwa benarkah kamu mengasihi dia? Apakah kamu kecewa kehilangan barangmu ini sebagai berhalamu? Rela enggak kamu mengasihi dia? Itu nyawamu. Karena semuanya ada di sini. Bayangkan foto apa semua diambil oleh. Kalau yang mengambil ini kita kenal,
Anak-anak rohani kita yang lain tidak jadi masalah. Tapi yang mengambil ini orang yang tidak kita kenal. Itu masalahnya Bapak Ibu. Semua ada di dalamnya ini. Foto semuanya ada. Bayangkan, itu adalah pribadi kita dibawa orang sana. Aduh, tidak jadi masalah kalau harganya berapa. Tanah aja saya rela suruh ambil orang yang milik. Saya serahkan. Apalagi yang namanya HP. Tap. Cuman ada sesuatu yang ada di dalamnya yang sangat berarti dalam hidup saya. Itu kayak baju aja. Baju saya itu diambil orang. Atau nyawa saya diambil orang. Kayak seperti itu. Nah itulah Tuhan ingatkan kepada saya. Tuhan mengajarkan saya. Itulah berani enggak kamu memberi nyawamu. Rela enggak kamu diambil. Dan kamu benar-benar mengasihi dia. Tidak ada marah pun. Memang Bapak Ibu itu memang betul-betul saya mau mempraktekkan supaya saya tulus mengasihi itu tidak mudah. Merelakan benar-benar rela itu tidak mudah. Itu butuh perjuangan. Sampai betul-betul saya tidak merasa sesuatu kesel, kehilangan sesuatu. Betul-betul saya benar-benar Tuhan, aku rela Tuhan. Aku rela kehilangan ini. Aku ingin taat kepada Engkau. Aku ingin melakukan kebenaran. Aku ingin mempraktekkan apa yang saya sampaikan, apa yang saya khotbahkan sering Tuhan. Itu saya terus lakukan. Sehingga Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Benar-benar kalau kita tulus berjuang, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Walaupun kata kita, enggak mungkin kita bisa melakukan ini. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kalau Bapak Ibu sungguh-sungguh takut dan gentar kepada Tuhan. Menghormati Tuhan. Saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Tuhan akan memberi kekuatan bagi kita. Untuk melakukan seberat apapun, sesulit apapun kebenaran itu. Memang gak mudah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus itu tidak mudah. Praktekkan dalam kehidupan ini. Jangan omong kosong, saya mempraktekkan itu dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Yang gak mudah, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melakukan segala perkara yang besar. Dia memampukan kita untuk melakukan itu. Jadi kadang-kadang kalau Bapak Ibu tidak sungguh-sungguh, ya, tidak benar-benar kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa garap Bapak Ibu. Tuhan tidak akan mendidik saudara dengan baik. Ya. Saudara tidak akan pernah diajarkan terus sama Tuhan. Saudara tidak akan pernah mengalami detik, menit, hari bersama Tuhan. Pengalaman yang selalu baru setiap hari. Saudara tidak akan pernah melihat kebenaran ini. Makanya banyak orang cuma ngomongin orang. Kalau orang mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang tidak sesuai dengan apa yang dia dapat. Terus mengatakan sesat dia. Karena apa? Karena dia tidak berjuang. Dia tidak benar-benar hidupnya terpaut dengan Tuhan. Jadi pemahamannya hanya sebatas segitu. Kalau dia cuma batas dia senang mujizat, kemakmuran ya sampai di situ saja pemahamannya. Tapi kalau kita mau benar-benar sungguh-sungguh melakukan tidak puas dengan apa yang Tuhan beri, ya selalu barang siapa haus dan lapar akan kebenaran maka dia akan dipuaskan. Saya tidak bisa mengatakan dipuaskan, itu artinya kita selalu diberikan sesuatu pengalaman-pengalaman yang baru bersama dia, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Jadi kita tidak mudah mengatakan orang itu sesat. Kalau dia mendapatkan pengajaran-pengajaran yang mungkin tidak sesuai dengan pendeta-pendeta yang punya tahapan pemahamannya sampai di situ. Karena apa? Banyak diberi, banyak dituntut. Artinya banyak diberi karena dia mau kalau kita mau diberi tentu dia banyak melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Sehingga Tuhan memberi sesuatu pengalaman yang luar biasa. Sehingga dia mengenal kebenaran firman Tuhan itu lebih
lebih lagi. Jadi kalau orang mengatakan itu sesat, itu orang karena dia tidak mengalami bersama Tuhan. Tapi kalau orang benar-benar terus melakukan, jadi nyambung Bapak Ibu. Kita tidak mudah mengatakan orang sesat, justru kita diberkati. Amin. Justru kita diberkati. Sebab itu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, khususnya orang-orang yang saya kasihi di Jemaat GBI Bukit Raya ini. Mari Bapak Ibu Saudari, ikuti apa yang saya sampaikan. Ikuti apa yang saya lakukan. Supaya benar-benar Bapak Ibu sepaham dengan apa yang saya sampaikan. Ya. Tapi puji Tuhan, kalau Bapak Ibu terus mendengar apa yang saya katakan, ya, sekalipun kita ini tidak sering ketemu, ya karena COVID-19 ini, sebab itu kita ada Zoom, ya, yang selalu saya pantau kalian jemaat ini sampai di mana mereka mundur atau maju di dalam kerohaniannya. Saya tetap bertanggung jawab atas saudara. Terus saya selalu mengingatkan kepada saudara supaya saudara sejalan dengan apa yang saya dapatkan, apa yang sudah Tuhan teladankan dalam kehidupan ini. Betapa Tuhan itu sabar kepada kita. Luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ingin mengangkat pujian ini, sabarnya Tuhan. Ya, saya minta main musik untuk musikan sabarnya Tuhan. Beriku ajaran, dia sabar kepada kita Bapak Ibu. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan-Mu. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni. Lukaku lembut di bebatnya hingga pulih kembali. Tuhan inginku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Mari Bapak Ibu supaya kita menjadi alat-alatnya. Menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang kita kasihi. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan, bagaimana doa? Bapak Ibu cuma hanya berdoa saja, Tuhan tolong anak saya Tuhan nakal seperti ini. Tapi kita tidak melakukannya. Bagaimana kita bisa ya menjadi alat bagi Dia? Kita dulu menguduskan diri kita di hadapan Tuhan supaya hidup kita tiada bercela, supaya kita dapat menjadi saksi, menjadi berkat bagi menjadi alat-alatnya Tuhan di muka bumi ini. Ya. Sangat sedikit sekali orang yang mau memberi hidupnya. Maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Maukah kau jadi anggur yang tercurah bagiku? Maukah kau jadi saksi memberitakan Injil-Mu? Melayani lebih sungguh. Yang saya katakan tadi melayani, itu bukan khotbah, ya buka pelayanan di desa-desa seperti kita dulu. Bukan itu kegiatan Bapak Ibu. Kegiatan pelayanan. Tapi yang namanya pelayanan itu adalah kita memberi hidup kita kudus. Hidup kita tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Supaya kita menjadi alat bagi Dia. Kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Sabarnya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Buat kebenaran firman-Mu yang
Tuhan berikan dalam hidup kami yang selalu baru setiap hari. Sekalipun kami salah, meleset dalam kehidupan hari-hari ini, tapi Engkau sabar Tuhan. Engkau selalu mengajar kami, menuntun kami sampai kami sempurna dalam kekudusan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Sebagai permohonan kita kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita katakan sabarnya Engkau Tuhan dalam hidup ini. Sabarnya Tuhan, beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan-Mu. Kalau Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusan-Nya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut dibebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin ku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Tuhan ingin ku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan dan mengingatkan kami pada pagi hari ini. Kami percaya Bapa, Kau berbelas kasihan bagi setiap kami untuk melakukan kehendak-Mu Bapa, supaya kehidupan kami tidak bercacat, tidak bercela di hadapan-Mu. Dengan kesabaran-Mu Tuhan, Engkau mengajar, menuntun kami sampai sempurna dalam kekudusan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena inilah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Supaya hidup kami kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Dan menyenangkan hati-Mu Bapa, untuk menjadi alat bagi-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami tidak ada pilihan lain selain kami mau melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami tahu itu berat.
Sulit Tuhan untuk kami melakukannya. Tapi kami mohon Tuhan berbelas kasihan bagi kami. Supaya kami dapat melakukannya hari lepas hari. Apa yang Kau firmankan bagi kami, kebenaran firman-Mu yang sungguh-sungguh benar. Sungguh-sungguh murni. Yang hari-hari ini Kau bukakan bagi kami. Kami tahu siapakah kami ini Tuhan, jika kami dianugerahkan oleh-Mu melewati kebenaran firman Tuhan yang murni ini. Kami bersyukur dan kami bertanggung jawab dengan apa yang Kau sudah berikan dalam hidup kami. Berikan kami hati yang baik, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, hati yang menghormati Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kepujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.